ngurusi masjid itu tidak boleh kreatif. Masjid-masjid kita tidak makmur kalau takmirnya kreatif. Makmurnya masjid kalau pengurusnya itu ngurusi, cara mengurusnya plek niru caranya Rasulullah ngurus masjid, jangan kreatif. Nah, sekarang ini banyak pengurus masjid kreatif. Zaman Nabi itu masjid tidak dikunci. Sekarang orang ngurusi masjid kreatif, masjidnya dikunci bar ngisa, maka nggak makmur. Zaman Nabi masjid malam hari itu lampunya terang benderang, meskipun waktu itu belum ada listrik, belum ada minyak tanah, diterangi dengan minyak zaitun, tapi masjidnya terang sepanjang malam. Sehingga kafilah-kafilah yang lalu dari mana-mana negeri kalau lewat Yasrib, yang kelihatan itu adalah masjid. Oh, itu tempat ibadahnya Muhammad dan pengikutnya. Kalau mereka perlu pertolongan ya datang, numpang bermalam, minta air, minta bantuan. Masjid kita tidak makmur karena pengurusnya kreatif. Malam hari bar ngisa lampune dipateni, maka masjidnya sepi, karena yang suka tempat gelap hanyalah setan. Jadi kalau masjid itu malam hari gelap, setane akeh. Mula le subuhan sithik sing teko. Bodoh pengurus masjidnya itu karena kreatif, merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad. Lebih celaka lagi zaman Nabi, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal itu malah disediakan sufah, disediakan tempat menginap di masjid. Sekarang pengurus masjid kreatif, ditulisi dilarang tidur di masjid. Maka masjidnya nggak maju, nggak kreatif, nggak makmur karena pengurusnya kreatif. Dulu saya tahun 1999 dipilih oleh masyarakat jadi ketua takmir Masjid Jogokarian. Yang pertama saya lakukan, saya buang kunci-kunci masjid, saya buka kalau malam gelap, lampu saya nyalakan terang. Waktu itu belum punya uang masjidnya. Infak setahun hanya 8.640.000. Saya dengan teman-teman berbagi tugas, ayo tiap malam kita berganti ronda di masjid melayani orang yang mampir, mau sholat, mau ke belakang, air harus ada, kamar mandi harus bersih. Siapa mau numpang istirahat, monggo silahkan, kita jaga supaya aman. Yang sepuh-sepuh itu datang, saya dimarahi. Iki piye? Tengah wengi masjid isih moncar-moncar lampune, lawange blak-blakan. Ya, saya tidak mau mendebat orang tua itu harus kita muliakan. Ya, saya diam saja. Beliau matikan lampu, nutup pintu, saya diam aja. Mau kunci nggak bisa, wong kuncinya saya buang. Gitu ya. Tapi beliau kondur, saya buka lagi, saya nyalakan lagi. Gitu. Akhir bulan, saya hitung infaknya, meningkat banyak. Terus saya matur kepada yang sepuh-sepuh, Pak, ini dulu waktu masjidnya itu habis isak dikunci, lampunya mati, infak setahun hanya 8.640.000. Setelah terbuka ini infaknya banyak. Karena apa? Kalau masjid itu habis isak sudah dikunci, lampunya gelap, yang datang itu hanya jamaah setempat.
Jamaah setempat tuh le mangkat neng masjid kesusu adzan lagi wudu saka ngomah. Mangkat sarungan, mongko sarung ora ana sae. Dadi nek neng masjid rasangu duit, maka kotak infake sepi. Tapi orang-orang yang lewat, yang transit itu nggawa sangu, maka infaknya banyak. Yang wakaf banyak pahalanya, karena jam tengah malam ada orang yang lewat, wah kurung sholat ya tak mampir, sholat sih ame ke belakang, wah mumpung mampir tahajud, mampir zikir, mampir istirahat. Nah infaknya meningkat, subuhnya jamaahnya meningkat. Yang kedua, bangunan itu diurus sekedar orang itu nyaman beribadah. Jangan sampai infak masjid habis untuk urusan bangunan. Makanya orang-orang musyrikin Makkah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang sederhana di Yatsrib, mereka berkomentar, kami lebih baik dari Muhammad dan pengikutnya di dalam memakmurkan masjid Allah. Karena Masjid Al-Haram peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kami bangun dengan megah, kami bangun dengan batuan andesit merah yang bagus, kami hias dengan berhala-berhala sesuai dengan keyakinan orang-orang yang beribadah kepada berhala mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat ke-17 surah At-Taubah. Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufar ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka menyadari diri mereka kafir. Maka sia-sialah apa yang mereka lakukan itu, dan di neraka kelak mereka kekal abadi. Jadi di dalam paradigma mindset, larang Malaysia nyebut minda, cara berpikir orang musyrik itu ngurusi masjid itu ngurusi bangunan, sehingga bangunan masjid itu menjadi indah, megah, bagus, rapi, itu saja yang diurus. Maka kalau pengurus masjid, takmir masjid, kok yang dipikir hanya bangunan masjid, uangnya masjid habis untuk urusan bangunan masjid, maka itu cara mengelola masjid versi orang-orang musyrik.
Takmir iki musyrik cara berpikirnya itu. Allah kemudian membandingkan caranya orang beriman dalam memakmurkan masjid dalam ayat ke-18-nya. Jadi 17 tadi cara ngurusi masjid versi orang musyrik, ngurusi bangunan, memperindah, mempercantik bangunan masjid. Nek rapat panitia, takmir, pengurus sing diurus ming bangunan saja, itu takmire musyrik paradigmanya. Infak yang dihimpun hanya untuk bangunan, sebentar-sebentar ngumpulin jamaah, urunan untuk perbaikan masjid, renovasi masjid, ganti keramik, ganti lampu hias. Kalau itu saja yang diurus, musyrik cara berpikirnya. Nah, bagaimana orang mukmin di dalam mengelola masjid? Ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini pengertian normatifnya, bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti mereka memakmurkan masjid. Tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir bagi mereka yang tidak memakmurkan masjid. Cara memakmurkan masjid hanya 3 saja. Aqimis sholah, menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Apa itu? Sholatnya tegak mengikuti syariat Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana sholatnya Nabi? Nabi bersabda, khairus sholati minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat bagi seseorang itu di rumah mereka masing-masing, illa sholatul maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat sunat di rumah, sholat wajib berjamaah di masjid, itu namanya menegakkan sholat. Kalau sholat wajibnya di rumah, itu belum menegakkan sholat, itu namanya baru mengerjakan sholat. Menegakkan sholat artinya sholatnya dikerjakan, yang sunat di rumah, yang wajib dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Maka Allah melipat gandakan pahala sholat berjamaah itu. Dalam sholat jamaah itu Allah tidak melihat satu persatu jamaah, Allah akan melihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, maka imam dan seluruh makmumnya dicatat khusyuk sholatnya. Kalau imamnya tidak khusyuk, Allah akan melihat, ada enggak salah satu makmumnya yang khusyuk?
Kalau ada satu saja makmum yang khusyuk, maka seluruh makmum dan imamnya dicatat khusyuk sholatnya. Kalau tidak ada satupun makmum yang khusyuk, imamnya juga tidak khusyuk, pahala sholat berjamaah itu dilipatkan 27 derajat, bukan 27 kali loh, 27 derajat dibanding sholat sendiri. Itu keutamaan sholat berjamaah di masjid itu. Jadi kita sholat nggak khusyuk, tapi ada jamaah lain yang khusyuk, sholat kita ini dicatat khusyuk. Dan orang-orang yang akan menang, yang akan bahagia dimenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, hanyalah mereka yang khusyuk sholatnya. Allah tidak pernah berjanji kepada orang Islam, kepada orang Muslim untuk menang dan berjaya. Tidak pernah Allah menjanjikan orang Islam itu hidup bahagia. Tetapi Allah hanya menjanjikan kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan kepada orang mukmin, bukan kepada orang muslim. Qad aflahal muslimun. Sungguh menang, sungguh akan menang, sungguh akan bahagia orang yang beriman, bukan orang yang muslim. Ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman." Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14, Allah langsung perintahkan Nabi menjawab, "Qul," katakanlah Muhammad kepada mereka itu, "lam tu'minu," kalian belum beriman. "Walakin qulu aslamna," tapi katakan kami telah muslim, kami telah Islam. "Falamma yadkhulil imanu fi qulubikum," sebab iman itu belum meresap ke dalam hati kalian. Nah, apa bedanya mukmin dan muslim? Sayyidina Umar ibnil Khattab radhiyallahu an ketika menafsirkan surat Al-Isra pada ayat ke-80, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh, adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar menafsirkan berdasarkan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saksikanlah bahwa orang-orang yang selalu datang berjamaah sholat subuh di masjid, sungguh-sungguh mereka orang yang beriman. Jadi sholat berjamaah subuh itu bukti keimanan kepada Allah. Kalau tidak pernah datang berjamaah subuh di masjid, imannya belum terbukti. Maka dulu Buya Hamka, Profesor Buya Hamka mengatakan, kalau ingin melihat jumlah umat Islam, lihatlah masjid-masjid di saat sholat Jumat. Itulah jumlahnya orang-orang Islam. Tapi kalau ingin melihat jumlahnya orang yang beriman, lihatlah masjid-masjid itu di waktu subuh. Itulah orang-orang yang telah beriman. Tahun 74 itu Golda Meir, Perdana Menteri Israel, mengatakan, kita bangsa Israel tidak perlu bergetar dan gemetar kaki kita berdiri di tanah yang dijanjikan ini.
mata kita tidak perlu juling mengawasi kiri kanan lagi, karena tidak mungkin bangsa Israel terusir dari tanah ini oleh kaum muslimin sebelum masjid-masjid mereka di waktu subuh dipenuhi jamaah seperti waktu sholat Jumat. Karena orang Yahudi itu yakin kepada kebenaran Islam, jadi dia tidak bisa dikalahkan oleh orang Islam, hanya bisa dikalahkan oleh orang yang beriman. Makanya Hamas itu meskipun jumlahnya enggak banyak, jamaahnya itu meskipun masjidnya dibom, mereka masih datang berjamaah ke masjid. Sudah disekat, diberi batas benteng dengan kedalaman fondasi beton yang sangat kuat, tinggi. Tidak mungkin orang Palestina, orang Hamas ini bisa menyerang Israel. Mereka tidak akan bisa pakai pesawat tempur, nggak punya. Mau menyerang Israel bagaimana? Nggak kepikir ternyata pakai apa? Drone, pakai balon, mereka bisa masuk. Ya 7 Oktober itu peristiwa yang luar biasa, tidak terpikir dalam benaknya orang-orang Israel itu. Orang Palestina bisa melakukan serangan. Mereka tidak membayangkan mereka sudah disekat, tidak ada bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat bom, apalagi senjata roket. Mereka punya tank Merkava yang konon tank terbaik di dunia, ternyata bisa dihancurkan hanya oleh roket-roket buatan Hamas yang bahannya dari peralon gitu ya. Kemudian pendorong roketnya itu bahan-bahan kimia yang tidak pernah mereka pikir, dari pupuk kimia, dari apa bahan. Mereka menjadi sangat cerdas karena pertolongan Allah. Sampai hari ini mereka memborbardir, membunuh ya bayi-bayi, karena tidak bisa membunuh tentara pahlawan pejuang Hamas itu. Hari ini kami dari Masjid Jogokarian memberangkatkan 3 orang relawan untuk mengirim bantuan tahap keempat ke Palestina, ya 1,6 miliar, ya jadi sudah hampir 6 miliar kita kirim ke Palestina dari Masjid Jogokarian. Yang dana itu kita sediakan di kota infak di masjid. Ini sore tadi melalui Jakarta ke Doha, Qatar, kemudian ke Yordania, dari Yordan ada yang ke Gaza ya, untuk membawa bantuan terutama makanan dan obat-obatan untuk para pengungsi dan mujahidin Palestina. Ya. Bisa kita bayangkan seluruh dunia sekarang berpihak membela Palestina. Sama dengan tahun 1948 ketika tentara Belanda atas perintah Perdana Menteri Belanda Graham Bell ingin menghapus peta Indonesia dari dunia dengan operasi militer tanggal 19 Desember 1948 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Simonspur. Semua tentara terbaik mereka kerahkan jam 3 pagi dari lapangan Andir Bandung, kalau sekarang disebut Hussein Sastra Negara, diberangkatkan KST, Korps Spesialis Truppen, kalau bahasa kita Kopassusnya Belanda, Baret Merahnya Belanda. Dari Magelang diberangkatkan Green Beret-nya, Baret Hijaunya, infanterinya Belanda, Anjing Nika,
113 pesawat dikerahkan oleh Belanda untuk mengepung ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Untuk apa? Untuk menangkap radikal ekstrim, kelompok-kelompok pengacau keamanan yang dipimpin oleh Sudirman. Karena waktu itu Pak Dirman sebagai Panglima Besar TNI tidak pernah mau dan menyetujui perjanjian-perjanjian pemerintah Indonesia dengan Belanda. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir itu mau berunding sehingga wilayah Indonesia ini dikurangi sedikit demi sedikit. Tahun 48 itu wilayah Indonesia tinggal sedikit, sehingga Belanda membuat operasi Krai itu artinya gagak. Jadi Indonesia digambarkan tinggal secuil daging yang sekali sambar oleh gagak itu hilang dari peta dunia. Karena perlawanan TNI, ya Tentara Nasional Indonesia di bawah pimpinan seorang kiai masih muda namanya Sudirman. Sehingga Belanda menyebut Sudirman dan TNI itu kelompok radikal ekstrim, gitu ya. Itu ingin menyelamatkan Soekarno-Hatta dari pengaruh radikal ekstrim pimpinan Sudirman itu. Jam 6.05 itu lapangan terbang Maguwo sudah diduduki oleh Belanda. Pak Dirman waktu itu sedang sakit, tidak bangun dari tempat tidur 3 minggu karena paru-parunya diambil separuh karena beliau kena TBC yang akut. Semalam penuh muntah darah. Pagi mendengar raungan pesawat, Pak Dirman bangkit dari tidurnya karena tanggung jawabnya sebagai Panglima. Dia minta ajudannya Subarjo Rostam, Cokropranolo mengantar ketemu Presiden di Istana Negara, ingin menyerahkan kepemimpinan Tentara Nasional Indonesia kepada Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang. Bung Karno menolak. Bung Karno mengatakan, Dimas, tempatku bukan di tempatmu, tempatmu bukan di tempatku. Aku ini orang politik. Kalau tentara Belanda melihat aku, paling aku ditangkap, dibuang di penjara, di internir. Tapi kamu adalah pemimpin pasukan. Kalau tentara Belanda melihatmu, kamu akan ditembak mati, atau setidaknya kamu akan ditangkap, digantung di alun-alun, membuat rakyat tidak berani melawan lagi. Menyingkirlah, jangan lakukan perlawanan. Tentara kita sedikit, Belanda mengerahkan semua pasukan terbaiknya. Apalagi kan Panglima sedang sakit. Apa kata Sudirman? Sudirman, Pak Bung Karno itu kalau panggil Pak Dirman, Dimas. Karena Bung Karno itu kelahiran 21 Juni 1901, Pak Dirman itu lahirnya tanggal 24 Januari 1916. Selisihnya 15 tahun. Pak Dirman itu sudah jadi jenderal umur 28 tahun. Ya. Dia dipilih, waktu itu pangkatnya baru kolonel, tapi karena bisa menghancurkan tentara sekutu dalam perang Palagan Ambarawa tanggal 24 Desember 45, ketika pemilihan Panglima, waktu itu Panglima TNI itu dipilih oleh tentara, batalion-batalion itu. Saingannya itu jenderal-jenderal, kalau Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Sarbini. Ternyata tentara memilih Sudirman yang baru kolonel. Mau tidak mau karena dia mimpin tentara, ya langsung dari kolonel dinaikkan pangkat jadi jenderal penuh dalam umur 28 tahun. Meskipun Pak Dirman ini kena TBC yang akut.
Maka ketika Bung Karno mengatakan jangan lakukan perlawanan linier, apalagi Panglima kan sedang sakit. Apa jawab Pak Dirman? Sudirman boleh sakit, Panglima tidak pernah sakit. Akan aku jadikan kuburan tentara Belanda jika mereka masuk kota. Biarlah tubuh kurus kecil kerempeng ini dirobek-robek oleh peluru musuh. Di dalam dada ini merah putih. Tiada pilihan, merdeka atau mati. Maka Pak Dirman langsung keluarkan perintah siasat 1, membentuk Wingate Wehrkreis, merencanakan perang gerilya. Itu teori perang yang sekarang ditiru di seluruh dunia. Ya. Beliau sudah nggak kuat jalan kaki, sampai di Parangtritis itu rakyat menyiapkan makan. Pak Dirman panggil adik iparnya namanya Helmi, Helmi kamu pulang ke keraton dulu. Apa Pak? Ambillah dari istriku dan ibu mertuaku perhiasan-perhiasan yang mereka punya dan uang. Untuk apa? Untuk bekal perjuangan kita. Jangan kita merepotkan rakyat. Maka Pak Dirman waktu itu memberi instruksi kepada prajurit TNI yang membersamainya dalam perang itu, satu perintah yang luar biasa. Cukuplah kita, para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Ada enggak pemimpin hari ini yang begitu? Cukuplah kita, para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Pak Dirman membayar makanan yang disuguhkan oleh rakyat dengan uang keluarganya, dengan uang pribadinya, memimpin perang untuk tegaknya negara Indonesia. Beliau dari Parangtritis naik ke Panggang, turun Gunung Kidul, masuk Wonogiri sampai ke Pacitan dalam keadaan sakit sangat parah, sehingga beliau harus ditandu. Ya tandu itu kalau jalan rata, kalau naik turun jurang ya digeret sama pasukannya. Masya Allah. Dikepung tentara Belanda itu 3 hari 3 malam, tidak ada logistik. Prajuritnya kelaparan, cari makan. Pak Dirman sakit, lapar. Di tengah hutan hanya nemu nangka yang masak. Para prajurit anak buahnya mengupas. Bapak makan supaya sehat. Ora, kalian yang makan, pemimpin kuwi keri dhewe. Sekarang pemimpin makan duluan. Mbuh rakyat oman apa ora gitu ya. Itulah yang menyebabkan cintanya rakyat kepada TNI bertahta di hati rakyat. Masya Allah. Akhirnya tanggal 1 Maret Sultan punya strategi ketika Komisi Tiga Negara UNSI disuruh melihat benar nggak sih Indonesia sudah nggak ada, tentara sudah nggak ada, dilihat di ibu kota Jogja sana. Maka Amerika, Swedia, Australia, wartawan seluruh dunia, PBB datang melihat. Si Sultan perintahkan, minta kepada Pak Dirman melalui Pak Harto, sebaiknya TNI menduduki ibu kota. 6 jam saja di siang hari, tunjukkan kalau Indonesia masih ada tentara, Indonesia masih berdaulat. Muncullah serangan umum 1 Maret, dunia terbelalak.
TNI masih ada, meskipun Bung Karno, Bung Hatta, Presiden, Wakil Presiden sudah ditangkap, dibuang ke Brastagi, Bung Hatta dibuang ke Menumbing, TNI menguasai ibu kota meskipun hanya 6 jam. Setelah itu kembali ke kantong-kantong gerilya, karena bantuan militer Belanda pasti akan datang dari mana-mana dan pasti kalah karena itu. Tapi ketika tanggal 29 Januari 1950 setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Pak Dirman sakit keras. Ajudannya itu Cokro Pranolo, Suparjo Rustam, ya, itu Soeharto, semuanya nungguin, menyaksikan Pak Dirman itu satu-satunya pimpinan Indonesia yang belum pernah ditangkap Belanda. Bertanya, Bapak ini belum pernah bisa ditangkap Belanda, selalu lolos dari pengepungan. Di Kediri itu tempat bersembunyinya Pak Dirman itu sudah dikepung itu. Pesawat Belanda itu Cureng itu sudah melakukan kanonase. Jadi dulu pesawat udara itu kecil, itu mengitari sasaran, nanti kanon atau meriamnya musuh ditembakkan di bawah pesawat itu, bahwa itu posisi musuh. Dikepung rapat. Pak Dirman wudu, sholat 2 rakaat, minta pertolongan Allah, tiba-tiba hujan sangat deras, padahal itu peristiwa bulan Mei, itu bulan musim kemarau. Tiba-tiba mendung, hujan deras, angin, pesawat balik landasan, pasukan Belanda pada cari tempat perlindungan karena angin puting beliung yang keras. Pak Dirman bisa lolos. Maka ketika menjelang ajal ini, anak buahnya nanya, Pak Dirman ini mesti punya jimat. Tidak mungkin Bapak ini punya jimat, berapa kali selalu selamat dari kepungan Belanda, kami menyaksikan. Tolong jimatnya itu diwariskan ke kami. Pak Dirman mengatakan, jimatku kuwi telu, nek gelem warisono. Apa Pak? 1, saya memimpin perang, ini perang suci, perang Sabil, maka saya selalu menjaga kesucian, saya selalu dalam keadaan wudhu. Jadi kalau batal wudhu sepanjang perang terjadi. Maka kalau kita menelusuri rute gerilya Jenderal Sudirman, di pos-pos pemberhentian itu ada padasan untuk mengingatkan para prajurit penerusnya hari ini, jaga kesucian hati dengan berwudu. Ini perang suci, kita harus suci. Yang kedua, aku selalu sholat di awal waktu. Karena apa? Tidak mungkin tentara itu bisa disiplin kepada kesatuan dan komandannya kalau kepada Tuhan yang menciptakan saja dia tidak disiplin. Gitu, ya. Sekalipun pecah perang, kalau waktunya sholat, aku tegakkan sholat. Itu jimatku yang kedua. Beliau kemudian menyitir, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Maka ketika panggilan adzan itu datang, Sudirman bergegas memenuhi perintah Allah. Maka ketika Sudirman meminta bantuan Allah, Allah segera menolongnya. Lah kita ini wis adzan isih ndablek, waktunya duhur sudah hampir habis, belum sholat duhur, padahal kita tidak dalam perjalanan, neng omah leyeh-leyeh, gosek. Maka ketika kita mengalami kesulitan, berdoa kepada Allah, Allah juga begitu. Alah kowe nek tak undang ya mengko-mengko, saiki njaluk tulung ya menggosek, rasakno gitu.
Ini pelajaran dari jimatnya Pak Dirman. Sholat di awal, disiplin. Kalau perlu menunggu sholat sebelum adzan sudah ambil air wudhu berangkat ke masjid. Saya itu pernah nganter seorang muhsinin dari Madinah namanya Syekh Ahmad Al-Madani, mau wakaf pesantren dari tanahnya sampai bangunannya di Panca Arga 3 di Magelang sana, Komplek Akmil. Saya jemput dari Bandara Kalibandeng Semarang. Kemudian beliau ini sudah sepuh waktu itu, tahun 95. Ya. Beliau jalan kaki membawa kayu, tongkat itu. Dia buat garis. Sudah, yang saya garis ini semuanya nanti diukur, saya beli, saya bayar berapa mintanya nanti untuk pondok. Luas itu dia jalan kaki, dah berapa ribu meter, berapa rupiah, berapa rial, bayar. Nanti kamu mau bangun apa di sini? Masjid ukuran berapa, asrama ukuran berapa, uangnya. Setelah itu saya antar ke Perenduan Sumenep Madura, sama. Dari Madura ke Lampung ke Gedong Meneng, Komplek Universitas Negeri Lampung. Beliau juga wakaf begitu. Saya heran orang ini kok kaya banget, duitnya banyak. Saya tanya, Syekh, kamu itu kaya raya, pekerjaanmu itu apa? Dia mengatakan, pekerjaanku itu nunggu sholat. Pekerjaannya apa? Nunggu sholat. Jadi dulu saya menikah sama bapak saya dikasih modal. Saya gunakan membuka toko emas di depan Masjid Nabawi. Untuk apa? Saya nunggu sholat. Habis sholat subuh, saya zikir, baca Quran, dengarkan halaqah sampai suruk. Selesai sholat sunat suruk, saya buka toko. Nunggu datangnya duha. Waktu duha saya sholat, selesai buka lagi. Nanti saya nunggu datangnya zuhur. Oh, kurang berapa menit saya tutup toko, saya ke masjid berjamaah. Selesai sholat zuhur, wirid, zikir, balik lagi buka toko, nunggu datangnya asar. Itu. Akhirnya dia punya 280 toko lebih. Di Mekah, di Madinah, di Jeddah, toko-toko emas, dia kaya raya. Pekerjaannya apa? Nunggu sholat. Kita ini miskin karena ditunggu sholat. Wes, hayya ala sholat, durung apa-apa. Ya. Maka ketika Allah manggil kita nggak segera datang kayak Pak Dirman tadi. Adzan penuhin, maka ketika dikepung oleh musuh sangat rapat, Pak Dirman berwudu, sholat hajat, minta pertolongan Allah. Musim kemarau yang kering, tiba-tiba mendung, hujan deras, hujan angin. Pasukan Belanda terpaksa menyingkir, pesawatnya kembali ke landasan. Pak Dirman bisa lolos dari kepungan. Pak Suparjo, Rustam, Cokroparnolo, Pak Harto dikira Pak Dirman itu ampuh karena punya jimat. Jimatku yang ketiga, kata Pak Dirman, muliakanlah ibumu dan ibu mertuamu. Itu 3 jimatku. Maka Pak Harto itu sukses juga jadi presiden 32 tahun. Coba kalau lebaran Pak Harto itu sungkem cium kaki mertuanya itu, Bu Somo Haryomo itu, Masya Allah. Itu warisan nilai-nilai Sudirman. Pak Harto itu ketika bapak ibunya bercerai, hidup susah, pengen sekolah, akhirnya diikutkan pamannya Mantri Tani di Wuryantara Wonogiri. Sekolahnya di SMP Muhammadiyah Wuryantara. Anak pamannya namanya Sudwikat Mono, ya nanti terkenal jadi konglomerat. Masih SD, SD-nya masuk pagi. Pak Harto SMP Muhammadiyah masuknya siang.
Baik jam 6 pagi Pak Harto memboncengkan sepupunya Sudwikat Mono mangkat sekolah. Pak Harto nunggu siang di masjid. Nanti Sudwikat Mono pulang SD, nunggu Pak Harto sekolah SMP siang. Baru jam 5 sore setelah pulang, duanya pulang ke rumah naik sepeda. Maka Pak Harto merasa masjid itu penting untuk pengayoman rakyat. Maka beliau kemudian ingat itu, ngumpulin dana dari PNS Rp50 per bulan untuk membangun 9.999 masjid, yaitu Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Itu idenya Pak Harto ketika hidup susah di Wonogiri. Pak Harto ki lulusan SMP Muhammadiyah Wuryantara. Sampeyan orang kota Wonogiri bisa jadi presiden. Masjid itu tempat prihatinnya. Ya. Maka jangan sampai masjid itu dipageri, masjid dikancing. Tidak ada presiden lahir, tidak ada panglima hebat lahir. Masjid ini sudah benar, tidak ada pintunya. Cuman sayangnya ada pagernya. Masya Allah. Ya. Yang kedua, memakmurkan masjid tadi selagi misola wa atu zakat. Maksudnya apa? Kalau sudah berjamaah di masjid, pengurus masjid itu mikirkan jamaahnya, diberdayakan ekonominya supaya berubah kondisi dari mustahik menjadi muzaki. Yang aktif ke masjid kuwi ojo melarat terus. Ya. Ayo diberdayakan melalui masjid. Dulu tahun 2003 itu infak masjid Jogokarian itu setahun hanya 43.200.000. Kebutuhan masjid ya udah cukup bayar listrik, kebersihan udah, sisanya untuk apa? Segera jamaah kita yang tidak punya kerjaan mau usaha apa? Ini uangnya infak masjid tuh, bantuan modal usaha. Terus kita adakan pemberdayaan ekonomi. Mulai tahun 2020 itu tahun 2003 mustahik kita muzaki kita yang bayar zakat di Masjid Jogokarian itu baru 19 orang. Zakat malnya itu hanya 5 juta 1 tahun. Setelah uang masjid itu kita gunakan untuk memberdayakan ekonomi jamaah kita, yang semula mustahik menjadi muzaki. Dari tahun 2020 sampai tahun ini muzaki kita sekarang 659 orang, 80% dulu mustahik. Zakat mal kita 3,2 miliar rupiah. Dulu miskin, tapi uangnya masjid digunakan untuk modal usaha, beasiswa, bantuan ini. Tidak hanya untuk urusan bangunan. Akhirnya mereka ini berinfak ke masjid. Kalau dulu tahun 2003 infaknya setahun hanya 43.200.000. Sekarang infak masjid bisa 12 miliar 1 tahun. Maka kita berusaha jangan sampai infak masjid itu untuk bangunan. Maka kemudian 2008 lantai 3 masjid kita bangun hotel daripada kosong. Jogja itu kota wisata. Alhamdulillah. Sekarang dari hasil hotel di lantai 3 itu dikurangi untuk bayar listrik, gaji karyawan masjid.
Masjid Jogokarian itu sebulan bayar listriknya 30 juta lebih. Karena 150.000 watt. Karyawannya 24 orang karena 24 jam buka, security, bagian cleaning service 24 jam, bagian sekretariat semua kita gaji. Itu dari hasil kamar hotel yang di atas masjid itu surplusnya setiap bulan lebih dari 30 juta. Kita sekarang lagi ya alhamdulillah sudah membeli hotel lagi di daerah wisata Kaliurang. Itu kita sebut BUMM Badan Usaha Milik Masjid. Untuk membiayai masjid. Tahun depan ini program kami jamaah lansia akan mendapat uang pensiun dari masjid. Jadi nanti kalau jamaah yang sudah 60 tahun aktif ke masjid itu tiap bulan dapat pensiun dari masjid. Masjid menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Kita sudah 15 hari sekali bagi beras dan sembako pada warga miskin. Tidak boleh ada anak putus sekolah dan kuliah karena biaya, itu masjid akan membayar SPP-nya. Tidak boleh ada rumah warga yang tidak layak huni. Kita sudah memperbaiki puluhan rumah warga. Semuanya dari masjid. Kita jangan kreatif, meniru Nabi ngurusin masjid. Ojo bengi masjidnya peteng dedet. Dikunci, infake ming dinggo urusan bangunan, itu kreatif yang tidak benar. Tirulah Rasulullah, berdayakanlah jamaah. Tapi juga jamaah harus sadar, saling tolong menolong. Kalau ke masjid, dua yang dilakukan, aqimis shalah wa atuz zakat. Ya nek ning masjid kuwi sangu, nek ada rezeki, habis sholat terus zakat. Selesai sholat, ada jamaah yang habis sholat itu masukin 5.000. Berarti kalau dia jamaah 5 waktu sehari 25.000, ada sekali sholat 1.000, berarti sehari dia infaknya kayaknya 5.000. Tapi ada jamaah saya sekarang sudah almarhum, namanya Pak Haji Muhammad Hamid, pengusaha kayu jati. Jadi setiap jamaah subuh gitu nanti infak 50.000, duhur 50.000, berarti sehari 250.000, setahun berapa? Dari situlah uang itu kita putar untuk apa? Memberi modal usaha, memberi bantuan rakyat yang membutuhkan. Akhirnya kesejahteraan itu bisa tumbuh dari kesadaran kita berjamaah di masjid. Maka masyarakat yang dulu dikenal masyarakat abangan, masyarakat yang nggak ngerti Jogokarian sekarang dikenal berubah menjadi kampung santri berbasis masjid. Tidak hanya dari seluruh penjuru Indonesia, dari berbagai negara datang belajar. Kemarin sore saja saya ada tamu keluarga imam Masjid Al-Imam Washington DC, Amerika Serikat. Ya, datang pengen tahu masjid kami sederhana, ya, lebih bagus masjid-masjid di Amerika. Kami tahun yang lalu juga ada 16 imam masjid seluruh Amerika berkunjung. Mereka heran, loh masjidnya lebih bagus masjid kami di Amerika, tapi kok masjid ini jadi pembicaraan muslim di Amerika ini, sampai kami datang pengen tahu. Ya, kita perlihatkan nih loh, yang penting masjid bisa merubah kondisi masyarakat miskin menjadi sejahtera. Kalau soal bangunan tidak perlu dewi, yang penting nyaman, AC, ya kita sudah AC sentral, makanya listriknya 3 pas 150.000 watt. Kita lihat lansia mau naik ke lantai 2, lantai 3, kasihan kalau naik undang-undangan pakai lift. Ya. Tidak boleh ada orang sakit tidak bisa berobat.
Sehingga Masjid Jogokaryan itu dikenal dulu sebagai masjid dengan saldo nol. Orang selalu nanya, gimana Pak saldo nol? Sebenarnya saldo nol itu tahun 2003 waktu itu bendahara masjid nemuin saya, Pak Ustadz, ini ada tetangga minta izin mau pinjam uangnya masjid. Saya tanya, untuk apa? Berapa? Banyak Pak, mau pinjam 43 juta. Untuk apa? Bapaknya baru keluar dari rumah sakit, mau keluar dari rumah sakit karena sudah operasi berapa kali, sudah boleh dirawat di rumah. Tagihannya di rumah sakit itu mencapai 43 juta. Keluarganya tidak mampu. Jadi di rumah sakit itu yang ditakuti bukan ruang jenazah atau kamar operasi, sekarang itu kasir yang ditakuti. Ya sudah, jangan dipinjamkan, saya bilang. Loh gimana Pak? Dikasihkan saja. Kas kita hanya 48 juta loh Pak, nggak apa-apa, 43 juta untuk bebaskan dia dari rumah sakit. Jadi kita punya saldo berapa? 5 juta Pak, kasihkan sekalian. Oh saldo kita nol Pak, nggak apa-apa. Yang 5 juta itu biar nanti keluarganya kalau periksa rawat inap, ada transport, ada biaya. Wah, bendahara saya ini cerita kemana-mana. Malam hari saya ditadangi, tadi ada almarhum Pak Muhammad Hamid tadi. Pak Ustadz, kas masjidnya habis ya? Iya. Untuk bantu yang sakit itu, ya. Ini tak ganti 50 juta. Habis Isa ada juga yang lain. Pak Irham nanya, Mas, duit masjidnya habis ya? Ini saya ada 50 juta. Malam itu saya dapat 150 juta kok ngeluarkan. Jadi seperti gelas ini ya. Jadi kalau ini masih penuh, panitia lihat nggak dijok. Tapi kalau saya minum, habis gitu, panitia, itu gelasnya Pak Ustadz dijok gitu. Allah juga begitu. Masjid ngumumkan saldo masjid sekian banyak. Maka Allah lihat, oh masih banyak rasa dijoki gitu ya. Tapi ketika uang masjid itu digunakan untuk merawat jamaah, ini yang sakit, ini mau bayar SPP kuliah anaknya, ini mau perbaikin rumah, Allah akan lihat duitnya kosong, joki kirim orang untuk masukkan masjid. Ternyata uang masjid tidak pernah bisa habis, lebih cepat uang masuk daripada uang keluar. Itulah yang jangan sampai masjid itu berbangga-bangga dengan saldo yang banyak. Masjidnya apik banget, ada tetangga cuman berapa rumah dari masjid. Oh Mas kok enggak kuliah boh? Enggak bisa kuliah Pak, enggak ada SPP-nya, padahal pinter anak itu. Berapa bulan yang lalu ada habis subuh itu masih ada jamaah yang wes semuanya habis suruk sudah pada pulang kok masih delek-delek di masjid. Saya datangin, ada apa toh Mas? Anak saya itu baru wisuda di Fakultas Kedokteran, lulus S1, IP-nya 3,78. Wah IP-nya bagus sekali, dulu beasiswa. Tapi anak saya ini pulang, perempuan nih, nangis, tidak pernah keluar kamar. Teman-temannya datang mau mengucapkan selamat, nggak mau nemuin. Lah saya tanya, kenapa? Saya nggak bisa jadi dokter Pak. Loh kenapa? Dulu S1 beasiswa, ternyata untuk koas biayanya banyak, tidak ada beasiswa. Jadi ya, ikut dokter ini ke rumah sakit, nanti di daerah mana, dokter spesialis apa itu ya, sampai nanti bisa pelantikan jadi dokter. Lah kira-kira butuh biaya berapa? Banyak Pak. Lah banyak itu berapa? Ya saya hitung-hitung dengan anak saya itu ya 64 juta, saya nggak mampu Pak, ya saya cuma bisa nangis pada Allah begini. Ya sudah, ada kas masjid, kita bayarin. Lama mengembalikannya bagaimana, ndak usah dipikir.
Yang penting putra bapak bisa lulus jadi dokter. Nah itulah uang masjid itu 64 juta kok ming dinggo tuku lampu robyong. Dinggo ganti keramik isih apik, tanggane masjid ra iso ngliwet. Tanggane masjid ra iso bayar SPP. Itu bukan masjid, itu namanya candi itu. Ini yang Allah nyatakan, aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Maka masjid harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Nah, tagline-nya Masjid Jogokan itu masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. 3 bulan yang lalu ada 30 pejabat Bappenas datang. Apa? Kita brainmark, Pak. Masjid ini menurut penelitian sudah berhasil mengentaskan kemiskinan. Kami membuat roadmap program pengentasan kemiskinan Indonesia sampai 2045 ini menjadi model bagaimana pengentasan kemiskinan berbasis komunitas. Bahkan beberapa gereja datang studi banding untuk bagaimana membuat program mengentaskan jemaatnya dari kemiskinan. Akhirnya tidak hanya dari masjid, dari komunitas agama lain pun datang belajar. Padahal kita tidak kreatif, kita itu hanya meniru Nabi. Lah masjid-masjid itu sekarang kreatif tadi, duitnya orang ngurusi jamaah, ming dinggo ngurusi bangunan. Malah duitnya nggo gawe pager rapat gitu ya. Jamaah, wah orang lewat bengi-bengi kebelet ke belakang, dikunci, dadak melompat pager, mongko lancip-lancip pager, Masya Allah. Ya. Marilah kita berubah. Kita coba mengurus masjid, meniru Rasulullah SAW. Insya Allah akan ada kebangkitan. Ya. Tapi kalau masjid masih saja bengi, lampune mati, pintune dikunci, subuhane cuma berapa gelintir orang, malah ada masjid dengan pemain tunggal, adzan dhewe, qomat dhewe, diimami dhewe, nek perlu disaponi dhewe. Nah, Masya Allah. Dan mari kita sadar, masjid tempat tolong menolong. Yo nek neng masjid itu sangu. Untuk apa? Bukan untuk ini, tapi untuk menolong barangkali saudara kita membutuhkan. Rakitan 1000, 2000 kita masukkan kotak infak. Supaya infak ini untuk mengangkat nasib warga jamaah yang masih perlu ditolong. Kita tidak bisa berharap kepada yang lain. Dari masjid itulah kesejahteraan rakyat bisa kita bangun. Nah, inilah Muharram hijrah. Kita berhijrah dari cara-cara jahiliyah kaum musyrikin di dalam mengelola masjid, meniru cara Rasulullah SAW dalam memakmurkan masjid. Mari berjamaah 5 waktu di masjid, mari berinfak, dan gunakan infak itu tidak sekedar untuk urusan bangunan. Mari kita sejahterakan jamaah yang ada di lingkungan masjid kita masing-masing. Insya Allah umat Islam ini akan berubah menjadi umat yang baik, yang sejahtera, yang mensejahterakan. Ngaten nggih Bu, Bapak, nek tindak masjid ya mari di samping sholat niatilah berzakat supaya disucikan harta kita. Maksudnya bukan zakat yang dihitung tahunan. Ya tadi habis sholat masukkan ke kotak. Untuk apa? Inilah tempat kita memuliakan saudara kita yang masih susah. Jangan sampai ada anak-anak miskin tapi pinter, tidak bisa kuliah.
Jangan sampai ada mereka yang bisa berusaha, nggak bisa berusaha karena tidak punya modal. Dari sini kita berikan bantuan modal usaha. Jangan sampai ada orang sakit nggak bisa berobat, dari sinilah kita urus jamaah kita. Insya Allah kejayaan, kemuliaan kaum muslimin akan terwujud sebagaimana masa Nabi. Semuanya bermula dan dimulai dari masjid. Dan ini bukan hal yang baru. Dari zaman Nabi, para wali masjid selalu punya bondo masjid. Ya. Adipati Pandaranan II Semarang itu ketika mau belajar jadi muridnya Sunan Kalijaga di Tembayat, maka dikenal sebagai Sunan Tembayat. Dia ninggali Masjid Kauman Semarang itu sawah 30 hektar. Sampai hari ini masih namanya bondo masjid. Sehingga untuk bayar listrik, gaji khotib, gaji imam, itu dari sawah itu. Kalau kami di Jogokarian baru bisa gaji imam 10 juta sebulan. Ya. Sebab kalau imamnya tidak digaji, nanti imamnya jorok-jorokan jenengan mawon Pak gitu. Wacane ra jelas gitu ya. Nah, yang hafal Quran ya. Bagus itu. Saya pernah di Jepang itu Ramadan imamnya masjid dari Wonogiri ini, dari Baitul Quran. Ya. Ya. Ustadz Lutfi Bayaki saya ketemu di Jepang sana. Saya tanya kepada pengurus masjidnya, ini sebulan Ustadz yang jadi imam di masjid ini gaji berapa? Ya kira-kira cuma 132 juta sebulan. Tanya Ustadz Lutfi Bayaki itu, Ramadan itu saya ketemu beliau, saya kenal beliau malah di Jepang, karena hampir saya 1 tahun waktu itu diundang ke Jepang. Ya, itu banyak. Ada 8 orang dari Skarima itu juga di Kyoto, di masjid-masjid di Jepang itu diundang. Masih muda-muda, selama sebulan aja Ramadan ngimami tarweh, sholat 5 waktu. Itu muslim Jepang menghargai sekian yen, ya di atas 100 juta lah. Di sini kira-kira imam sebulan berapa? Nah, tapi masjidnya sebaiknya punya badan usaha, ya. Ini masjid ini strategis pinggir jalan. Itu kalau pagernya hilang kemudian bisa di situ dibuka ruko, Pak, itu ya bisa punya penghasilan, ya. Kalau pagar itu kan malah perlu dicat, perlu dirawat itu, ya. Mudah-mudahan niat kita untuk membangun umat, memuliakan agama Allah ini diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.